Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kerap meresahkan warga Bandung maupun pendatang dan juga wisatawan. Puluhan preman diamankan oleh pihak kepolisian Resort Kota Besar Bandung dan juga jajarannya dalam operasi Pekat Pemberantasan Premanisme. Upaya pemberantasan aksi premanisme yang kerap meresahkan warga Bandung, pendatang maupun wisatawan, terus dilakukan oleh jajaran kepolisian Polrestabes Bandung. Rabu siang tadi, puluhan preman yang kerap meresahkan warga Bandung ditangkap dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 75 orang berhasil diamankan. Mereka kerap melakukan aksi pemalakan dan pungutan liar, baik itu terhadap para pedagang pasar, pendatang maupun wisatawan yang datang ke kota Bandung. Puluhan preman ini akan diproses lebih lanjut apabila terlibat tindak pidana berat, membawa senjata tajam dan mengancam korban, sedangkan yang tidak terbukti dan ringan akan dibina terlebih dahulu sebelum dilepaskan kembali. Dan setiap hari nanti kami akan laksanakan kegiatan yang sama, dan kami harapkan kepada warga Kota Bandung jika melihat, mendengar, dan mengetahui di situ ada premanisme, baik itu kepada para masyarakat, pemaksaan, pengancaman, meminta uang secara paksa, dan lain-lain, baik juga di lingkungan pekerjaan pabrik, silakan tidak usah segan-segan lapor ke jajaran Polres Bandung. Nanti kami akan turunkan tim untuk menangkap para pelaku tersebut. Kepolisian mengaku akan terus melakukan pemberantasan aksi premanisme di kota Bandung. Kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan apabila masih ada aksi premanisme di lingkungan mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Kita kembali lanjutkan dialog kita bersama dengan Ibu Yuanita. Bu Yuanita, tadi pertanyaan menggantung ya, retribusi Anda sampaikan. Apakah ini berpengaruh terhadap pengangguran yang marak sekali terjadi, kondisi ekonomi yang kita ketahui ini semakin miris begitu, atau bagaimana? Ya, jadi tempat-tempat yang memang menghasilkan ya, tanda kutip, dalam artian dia menghasilkan baik dalam sebagai objek wisata atau misalnya pusat kegiatan ekonomi ya, pasar, kemudian lahan basah yang strategis yang diingini atau dikuasai oleh pedagang kaki lima. Nah, ini kan sumber pemasukan juga kan gitu ya. Kalau misalnya secara formal itu kan harus ada retribusi, bahasanya ya, retribusi kan pengamanan kewilayahan. Nah, tetapi memang retribusi ini juga juga dualisme gitu. Jadi satu sisi pemerintah itu juga mendapatkan retribusi dalam artian misalnya karcis parkir yang memang dibuat oleh Pemdanya kan seperti itu. Tapi kan ada parkir-parkir gelap misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga kutipan-kutipan liar untuk tiket-tiket wisata ya. Jadi memang ini masuk dalam sumber ekonomi. Nah, kebetulan ya, penduduk lokal yang memang di sekitar wilayah tersebut yang memang tinggi penganggurannya ya, kemudian kerja serabutan, itu tertarik gitu ya untuk mengelola juga ya tempat wisata tersebut atau tempat perekonomian tersebut. Nah, memang mereka salah satu motifnya adalah motif ekonomi untuk bergabung dalam ormas seperti itu. Berarti memang yang paling besar ini adalah dorongannya dari motif ekonomi tadi tersebut ya? Iya, karena salah satunya ya. Iya, betul. Tapi kalau kita bisa mencontoh ini dari mungkin negara-negara lain ataupun daerah-daerah lain yang sudah aksi premanisme ini, sudah tertib ini, contohnya mungkin seperti apa yang bisa diaplikasikan ke daerah-daerah lain juga yang justru sebaliknya ini seperti apa? Nah, ini memang pertama penegakan hukum itu kan harus hadir benar-benar nyata di masyarakat. Jadi masyarakat itu memang memiliki rasa aman kalau misalnya ada polisi kan di situ ya, atau misalnya aparat TNI ya gitu. Jadi ini menggantikan fungsi dari preman-preman yang berkedok ormas tadi. Kalau misalnya nggak ada kan, jadi sosok tersebut ya harus digantikan ya sama premanisme. Jadi kadang-kadang nah itu ketidakhadiran negara itu justru memunculkan ruang untuk premannya beraksi itu. Celah-celah lagi ya. Iya, kan operasi untuk premanisme itu kan banyak sekali dilakukan. Kalau kami melihat dari data per Mei tanggal 1 selama sepekan saja sudah sekitar 3.300 yang diamankan oleh kepolisian. Apakah ini efektif menurut Anda? Nah, itu kalau misalnya akar permasalahannya adalah misalnya masalah ekonomi gitu ya. Kemudian masalah juga
kekuasaan bayangan dari ormas-ormas tersebut. Nah, ini mungkin sulit ya diberantas, dan kemudian juga ada basis kebudayaannya gitu. Jadi kita udah kenal dengan aksi jawara dan sebagainya kan gitu. Tapi memang harus tegas ya. Jadi hukum itu harus tegas. Memang penertiban preman ini harus secara kontinu ya dilaksanakan di berbagai macam wilayah atau misalnya destinasi wisata dan ekonomi. Oke. Dan tentunya kita juga akan melihat ini ada informasi dari Polda Sumatera Utara yang mengamankan kurang lebih ini ada 900 preman pemirsa dari berbagai wilayah, terutama dari Sumatera Utara, dan juga aksi ini merupakan tindakan operasi pekat yang tertuju pada premanisme, pungli, dan juga vandalisme. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hasil dari operasi pekat ini, kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Sumariono di Ditkrimum Polda Sumatera Utara. Baik, kami akan langsung saja ke Nofri Afandi. Nofri Afandi akan mengabarkan bagaimana kemudian situasi dan juga kondisi terkini dari operasi yang dilakukan. Silakan Nofri. Ya baik, saya lihat dan juga pemirsa, memang aksi premanisme yang mengganggu, meresahkan warga ini menjadi perhatian khusus berbagai pihak, terutama Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan atensi dan memerintahkan untuk menindak tegas segala bentuk premanisme. Salah satu bentuk premanisme ini juga datang dari berbagai kelompok organisasi masyarakat ataupun ormas yang kerap melakukan tindakan pungli, kemudian perkelahian, klaim daerah, dan bahkan hingga melawan aparat. Nah, dalam memberantas aksi premanisme ini, dalam kurun waktu 2 minggu, Polda Sumatera Utara melakukan tindakan dengan berhasil menangani 954 kasus dan mengamankan sebanyak 1.100 lebih orang preman. Nah, untuk mengetahui seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, saya akan berbincang langsung dengan Dirkrimum Polda Sumatera Utara. Sudah ada Kombes Pol Sumariono. Selamat siang, Pak Dirkrimum. Selamat siang, Mas. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari aksi ataupun berbagai bentuk penanganan tindakan premanisme ini selama 2 minggu ini seperti apa, Pak? Ya. Tentunya ini mendasari dari perintah Bapak Presiden bahwa kita akan melaksanakan tindak tegas terhadap segala bentuk premanisme, dan sesuai dengan instruksi dari Bapak Kapolri dan Pak Kapolda Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan operasi dengan judul Operasi Pekat 2025 dengan sasaran segala bentuk premanisme. Jadi pelaksanaan operasi ini berlangsung mulai tanggal 1 Mei kemarin dan akan berakhir berakhir tanggal 22 Mei. Dan dari kegiatan yang selama 14 hari ini kita laksanakan, kita berhasil mengamankan sebanyak 1.130 orang dengan berbagai macam kegiatannya. Dan dari 1.130 ini kita bisa menaikkan sebanyak 954 kasus. Dengan rincian 136 kasus ini 178 pelaku sudah kita proses ke tahap penyidikan, dan 818 kasus dengan 952 pelaku ini kita bina. Dan mungkin lebih detailnya bisa kita sampaikan dari kasus-kasus itu. Kita breakdown lagi, sebanyak 839 kasus itu adalah pungutan liar, kemudian 42 kasus pemerasan, 5 kasus perbuatan tidak menyenangkan, 4 kasus pengeroyokan, dan 6 kasus penganiayaan. Dan tentunya kegiatan-kegiatan premanisme ini dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok gitu. Ini dari 954 kasus ini, wilayah mana Pak yang paling terbanyak nih kira-kira di Sumatera Utara untuk aksi-aksi premanisme ini? Ya, memang kegiatan premanisme yang kita laksanakan ini kita laksanakan secara menyeluruh di seluruh Satwil di jajaran Polda Sumatera Utara. Dan yang terdata kami yang paling banyak adalah di wilayah Kota Besar Medan, kemudian di Deli Serdang, Pelabuhan Belawan, Binjai, dan Labuan Batu. Ini yang paling banyak kita amankan orang-orang dan kasus yang naik ke sidik ya. Ya. Ini apa saja alasan dari para preman ini dapat kita katakan melakukan aksi tindak seperti ini? Apakah ada latar belakang yang membuat mereka berani untuk melakukannya, Pak? Ya, tentunya kegiatan mereka ini yang sampai kita lakukan penyidikan, ini memang latar belakang yang dominan adalah latar belakang ekonomi. Dari keluarga ekonomi ini mereka membutuhkan
keuangan sehingga melakukan aksi-aksi premanisme ini. Ada yang melakukan pemalakan, ada yang melakukan pemerasan, ada yang juga melakukan pengeroyokan seperti itu. Itu dominannya adalah ekonomi, tetapi ada sebagian kecil di antara mereka yang dilatar belakangi oleh kebutuhan edik akan pengguna narkoba ya. Demikian. Terima kasih Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Sumaryono atas penjelasannya. Ya, pemirsa, itu tadi seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam memberantas aksi premanisme, dan kita harapkan dalam waktu operasi pekat ini aksi premanisme di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, kota besar ini dapat berkurang drastis sehingga atensi perintah dari Presiden Prabowo Subianto dapat terrealisasi dengan baik. Demikian, saya kembalikan ke studio. Ya, baik, terima kasih Nofri Apandi atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Bu Yuanita, ini tadi sempat Anda sampaikan bahwa adanya dualisme ya, dualisme kepemilikan wilayah. Kalau ini terus terjadi, ini kan meresahkan masyarakat. Mungkin apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat menghadapi dualisme seperti ini? Iya, jadi memang pemerintahan itu kan ada yang formal, ada yang informal kan gitu. Dan kalau misalnya kita buat acara gitu ya, atau misalnya membangun sesuatu atau objek wisata, atau misalnya pusat-pusat perekonomian, tanda kutip, selain izin kepada yang pejabat struktural itu ya, yang formal, dari misalnya kecamatan, kelurahan turun, RT RW, kita juga izin kepada misalnya kan yang ormas tersebut yang menguasai wilayah tersebut. Itu memang tidak dicatat ya gitu ya, tapi kita tahu sendiri kan untuk minta izin gitu ya. Dalam hal ini memang masyarakat itu harus menghentikan juga kebiasaan untuk minta izin kepada pemimpin informal itu, sehingga tidak ada kerancauan gitu ya. Jadi ini izin udah ke pemimpin yang formal aja deh, yang sesuai prosedur gitu ya. Jadi selama kita membuka kesempatan atau ruang ya untuk meminta izin kepada pemimpin informal tadi yang menguasai wilayah tersebut, premanisme akan selalu tumbuh subur seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang aparat negara itu harus memberikan keamanan ya. Jadi kalau misalnya ini kan negara-negara yang udah aman itu kan bebas premanisme kan gitu, karena memang di situ ada hukum atau aspek legal yang diterapkan dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi kita nggak perlu perlindungan selain dari aparat gitu loh ya, pemimpin formal kita. Nah ini kan kalau misalnya nggak aman, jadi cari yang pemimpin informalnya seperti itu. Oke, baik Ibu Yuanita, mungkin sedikit kepada pemirsa mengenai himbauan, singkat saja. Oke, kalau misalnya dari masyarakat itu memang harus melaporkan ya tindakan-tindakan yang intimidatif dan kekerasan, dan kemudian ya mengubah ya persepsi, memberikan ya mungkin dalam tanda kutip minta izin ya, dan memberikan sedikit upeti kah atau amplop kah memang ke pemimpin-pemimpin yang menguasai wilayahnya tersebut yang memang informal ya, leader seperti itu. Oke, baik Bu Yuanita, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini banyak sekali yang mungkin harus kita lakukan, termasuk untuk tidak memelihara premanisme terakhir. Iya, betul sekali. Dan semoga ini juga tidak terjadi lagi di daerah-daerah lainnya. Dan